Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Pergerakan market hari kemarin sangat menarik karena ada beberapa setup yang gagal, lalu ada setup yang ngeprank kita menyentuh stop loss dan naik kembali, dan ada setup yang cantik yang tanpa drama harga langsung ke level Fibo 161 atau 261. Untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini, saya sarankan teman-teman ke playlist materi, karena di playlist materi ini terdapat video basic mengenai teknik ini, jadi akan mempermudah untuk mengenali istilah-istilah yang terdapat dalam teknik ini. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Randy Romandani, analisa Bang, Saw USD best buy time frame 4, konfirmasi time frame 1, TP di 161. Thanks Bang. Tim Saver 21 Mei 2023. Oke, kita akan analisa pair Saw USD atau Gold. Kita akan analisa market di time frame H4 terlebih dahulu. Karena Abang menggunakan best buy. Di sini ada best buy yang cukup kuat karena berkali-kali direspon oleh market. Jika kita lihat di sini, market masih dalam setup yang sebelumnya. Karena di sini market tidak membuat new low. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Jika kita ukur pergerakan gold kemarin, naikkan harga sebelumnya, harga naik melebihi level Fibo 261, lalu harga turun kembali. Dan penurunan ini harga tidak membuat setup karena di sini dua candle break candle bull sebelahnya. Artinya ini bukan setup dominan. Sedangkan untuk setup CB1 juga di sini tidak terdapat candle CB1. Lalu harga tertahan di level Fibo 50. Jika kita lihat di sini, tepat di level Fibo 50 di sini terdapat best buy. Artinya di sini terdapat best di dalam setup yang merupakan salah satu syarat untuk kita entry full margin. Ketika harga datang ke level Fibo 50 ini merupakan peluang untuk kita entry full margin. Lalu harga naik sampai ke level Fibo 423. Pergerakan harga yang sangat menarik untuk market gold ini. Tapi jika teman-teman ambil peluang, misalnya karena kemarin kita intraday, kita ambil peluang di sini di saat harga kembali lagi ke best buy tersebut. Di sini juga terdapat setup buy CB1 break. Jika kita abaikan setup sebelumnya, kita akan lihat di sini. Di sini terdapat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan coba tarik garis Fibonacci. Jika Abang entry di pagi hari dan Abang hanya ambil take profit di level Fibo 161, di sini Abang aman terkena prank market karena setelah harga sentuh level Fibo 161 di sini, harga kembali turun melebihi level Fibo 0 dan menyentuh stop loss. Lalu penurunan ini cross body candle-nya tidak membuat new low, hanya membuat shadow, artinya setup CB1 break ini masih berlaku. Kita akan pindahkan level Fibo 0 ke shadow yang baru. Setelah harga tidak mampu membuat new low, harga melanjutkan kenaikan dengan setup CB1 break sebelumnya, lalu harga naik melebihi level Fibo 423. Karena di sini tidak membuat new low, maka secara konsep seharusnya kita menggunakan setup sebelumnya. Tapi jika karena kita trader intraday dan menganggap jika berganti hari artinya dengan setup yang baru, maka kita bisa menggunakan setup yang ini. Kedua setup ini bisa digunakan tergantung kita melihat market karena keduanya sama-sama berada di best buy di time frame 4. Tapi jika kita mengacu teknik yang kita gunakan, maka yang paling aman adalah kita menggunakan setup sebelumnya karena market tidak membuat new low. Jadi setup yang ini masih berlaku dan karena market juga tidak membuat setup pembalikan. Artinya penurunan kemarin itu hanya sebuah koreksi yang tertahan di level Fibo 50 yang berdekatan dengan setup full margin yaitu best, dan karena syarat pertama setup full margin adalah best, lalu syarat keduanya adalah harga sentuh best tersebut, maka untuk setup full margin ini terpenuhi dan harga naik sampai ke level Fibo 423. Thank you Abang sudah sharing entry dan analisanya. Semoga ini jawabannya membantu bagaimana kita untuk membaca market dengan menggunakan teknik yang kita gunakan, yaitu menganalisa market diawali dengan menggunakan base di time frame 4 dengan konfirmasi menggunakan time frame 1. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Anas Ramadan. Halo Bang Boim, hari ini saya dapat setup di USD CHF dominan buy pada base buy H4. Alhamdulillah hit level TP 161 dan siang tadi hit 261. Oke, kita akan analisa pair USD CHF di time frame 4 karena Abang menggunakan best buy. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk best buy yang terdekat dengan harga.
Ini adalah best buy yang abang gunakan. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1. Karena abang entry di pagi hari, artinya abang menggunakan setup yang ini, setup buy dominant break. Ketika harga sentuh base di time frame 4, lalu market merespon dengan membuat setup buy dominant break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan Fibonacci untuk mengukur sejauh mana market merespon base tersebut. Jika kita lihat di sini, market merespon setup buy dominant break tersebut. Harga naik sampai ke level Fibo 261 dan tepat di level Fibo 261 ini harga turun kembali. Inilah keistimewaan level Fibonacci yang menggunakan penarikannya menggunakan konsep CB1 atau dominan. Karena biasanya di level Fibo 161 dan 261 atau 423 market merespon setiap level tersebut. Karena itu setiap level Fibo ini digunakan sebagai target take profit atau sebagai acuan kita untuk melihat respon market terhadap level ini. Karena biasanya di level-level ini market merespon dengan membuat setup pembalikan. Thank you abang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi, berikutnya dari Anas Ramadan. Thank you abang Anas sudah selalu sharing analisa dan entry-nya. USD Kanada tembus 261 CB1 BH1 BSA 4. Mantap banget, banyak setup yang menarik market hari ini. Oke, kita akan analisa pair USD Kanada di time frame 4. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk best buy di time frame 4. Kita akan lihat di sini abang menggunakan best buy yang mana. Ini adalah best buy yang direspon oleh market kemarin. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini, kita akan tandai terlebih dahulu untuk body terakhirnya. Kita lihat di sini untuk body terakhirnya, market belum membuat new low karena candle bear ini tidak lebih rendah dari candle bear sebelumnya. Artinya kita masih menggunakan konsep setup CB1. CB1-nya sangat jauh karena yang ini bukan CB1 karena selevel dengan IB. Jadi kita akan menggunakan konsep CB1 yang ini. Jika menggunakan konsep CB1 ini kita akan telat entry karena terlalu jauh jarak level Fibo 0 ke level Fibo 100-nya. Seperti penjelasan saya di market call, jika abang menggunakan konsep hari ini atau intraday, artinya abang menggunakan setup yang terbentuk di hari berikutnya, bukan menggunakan acuan konsep CB1 atau dominan, maka abang menggunakan setup yang ini. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa tarik garis Fibonacci. Dan market merespon best buy ini dengan harga naik sampai ke level Fibo 423. Karena saat ini harga tepat berada di level Fibo 423. Sangat cantik sekali untuk pergerakan marketnya karena hampir tidak ada drama. Thank you abang sudah sharing entry dan analisanya. Oke, kita lanjutkan lagi, berikutnya dari Khairullah. Bang Boi mohon dicek PRGBP USD tanggal 2 Mei 2023. Penyebab setup CB1 gagal apa ya? Oke, kita akan analisa PRGBP USD di time frame 4. Hari kemarin ada banyak teman-teman yang gagal di PRGBP USD. Kita akan lihat bagaimana setup ini terbentuk. Kita tandai terlebih dahulu untuk best buy di time frame 4-nya. Ini adalah best buy yang terdapat di time frame 4 yang kemarin terdekat dengan harga. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1. Kita akan lihat di sini di pagi hari market sudah sentuh base. Lalu market membuat new low dan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Tapi sayangnya di sini market tidak merespon setup buy CB1 break tersebut dan harga turun kembali menyentuh stop loss. Jika abang meletakkan stop loss di harga terakhir atau di shadow. Jika kita lihat di sini, secara konsep setup ini betul karena terdapat base di time frame 4. Lalu di time frame 1 juga market sudah sentuh base sebagai syarat kita untuk entry. Dan yang kedua syaratnya adalah membuat setup CB1 atau dominan. Dan di sini juga market sudah membuat setup CB1. Artinya kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, tapi sayangnya market tidak merespon dan harga akan turun kembali. Secara konsep memang betul bang, hanya saja memang tidak direspon oleh market. Thank you bang sudah sharing analisanya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.